Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, untuk di video kali ini kita mau bahas nih ya, Clipper Wimax NG133. Nah, kita mau bahas plus dan minusnya, terus juga sekalian kita mau review buat potong rambut ya. Oke, yang punya saya yang saya pegang ini udah 2 tahun ya. Jadi apa sih, ada kendala nggak kira-kira? Selama 2 tahun ini enak-enak aja ya. Cuman ya memang ada beberapa part yang memang semestinya harus ganti karena memang tiap hari dipakai. Nah, ini untuk saklarnya saya ganti. Saya ganti punya Kime 1986 ya, karena udah potel, udah putung itu guys, udah rusak untuk saklarnya. Terus ganti apa lagi ya? Ganti ini guys, ganti plastiknya yang tempat dudukan pisau yang kecil itu ganti aku. Karena memang itu udah aus dan menimbulkan suara yang kasar gitu. Oke, kita mau review. Yang pertama ya, yang pertama saya gunakan pola awal dulu, nggak gunakan Wimax NG133 dulu agar lebih mudah ya untuk kita mau bikin gradasi. Jadi untuk Wimax NG133 ini saya hanya gunakan untuk bagian-bagian yang tipis. Istilahnya fokus pada bagaimana kita membuat fade atau gradasinya guys. Jadi untuk biasanya saya memang satu kepala itu saya gunakan 2 clipper ya. Yang pertama untuk pola awal, pola dasar ya. Yang clipper keduanya itu untuk step-step bagaimana lebih ke detailnya ya. Entah itu mau potongan fade atau mau potongan taper ya. Ya, kenapa menggunakan metode seperti itu? Ya, menurut saya itu jauh sekali untuk menghemat baterai. Ya, menghemat baterai, terus juga untuk mata klipernya atau pisaunya itu gak cepat panas. Oke, ini udah ada di step trimline ya, karena kita mau bikin fade. Nah, sesudah kita trimline, kita gunakan ini Wimax NG133 ya, untuk membuat fade. Ya, seperti biasa, pola-polanya untuk step-stepnya yaitu sudah saya share di video-video sebelumnya. Jadi untuk membuat potongan fade, baik itu low fade, mid fade ataupun high fade, jadi tetap sama ya. Jadi mulai dari trimmer, lanjut ke clipper lever open, habis itu guard nomor 1 ya, ini guard nomor 1 close, habis itu nanti kita open. Habis itu untuk menyambungkannya menggunakan guard nomor setengah atau 0,5. Oke, jadi step-stepnya sama, cuma yang beda adalah bagaimana bagian ya. Bagiannya kita mau bikin low itu lebih rendah, kita mau bikin middle itu pas di pertengahan rambut, atau kita bikin high fade itu pas di paling tinggi ya, itu di sekitar atasnya alis ya, atasnya alis. Jadi polanya kita lakukan seperti itu. Nah, oke, kita bahas bagaimana sih ketika si Wimax NG133 ini dipakai untuk ngefit ya. Ini hasilnya jauh sekali ya, jauh sekali memang enak ya, menurut saya tuh enak, gak ada hambatan, gak ada apapun, karena yang dia punyai mata pisaunya Wimax NG133 ini adalah tipikal fade. Nah, kalau kalian mau bikin potongan fade, memang saya rekomendasikan kalian bisa pakai Wimax NG133 ya. Itu nanti kalian juga dapat banyak sekali guard di situ, ada juga dock chargernya ya. Jadi memang ini enaklah, rekomend ya untuk mau ngebuat potongan fade. Gak ada hambatan ya, jadi itu sangat halus ya, bisa kalian lihat ya seperti ini. Jadi gradasi ketipisannya itu lumayan tipis ya, karena memang dia pakai mata pisau yang fade ya, seperti itu. Oke, lanjut bagian bawahnya ini. Nah, ini saya ganti clipper lagi. Kenapa ganti clipper? Oke, nanti saya jelaskan di pertengahan video ya. Oke, jadi kembali lagi, tadi saya bahas Wimax NG133 itu kelebihannya ya, itu memang enak banget buat ngefade.
pasti sangat tipis dan gradasinya memang lebih mulus ya, sangat-sangat mulus ya, seperti itu. Apalagi dia itu akan connect ya, kalau kalian mungkin ada garis trimmer ya di situ yang susah hilang, kalau kalian gunakan Wimax NG133 ini itu langsung nyambung guys ya. Jadi memang rekomen untuk pembuatan potongan rambut model fit ya. Oke. Terus RPM-nya ini 8000 RPM. Nah, itu kenceng sekali. Kalau kalian mau buat overcomb, wah, itu enak sekali, guys. Buat overcomb enak sekali ya. Saya rekomendasikan kalian bisa pakai itu. Oke, kelebihannya jadi memang enak buat fit ya. Untuk RPM-nya itu juga kenceng. Buat overcomb ya. Overcomb itu enak sekali. Itu biasanya juga saya pernah gunakan ini buat potongan flat top ya. Potongan flat top gimana, kita kan bagian atasnya itu menggunakan cleaver overcomb. Nah, agar itu terlihat rata dan presisi lah, ini Wimax NG133 ini guys, itu rekomen sekali. Dia bisa atasin untuk potongan rambut seperti itu. Jadi udah sekalian shred libas itu jadi langsung ya. Oke, terus sekarang ini saya mau bahas kekurangannya ya. Oke, kekurangannya yang pertama, Wimax NG133 kalian bisa lihat ya, mulai dari awal itu sampai dari beberapa tahapan saya membuat potongan fit yang pada customer ini, itu saya gunakan Wimax ya. Untuk awalnya itu Wimax NG 9003 yang hijau tadi ya. Terus untuk menghilangkan garisnya bagian bawah bekas trimmer itu, kenapa saya gak lanjut pakai Wimax NG133? Nah, itu kan timbul pertanyaan buat kalian kan. Oke, ini minusnya ya, jadi itu blade-nya cepat sekali panas. Oke, cepat sekali panas. Jadi kalau kalian pakai Wimax NG133 itu mulai dari awal, pola awal itu kalian udah hajar ya, otomatis nanti untuk membuat di pertengahannya, step di pertengahannya ini panas sekali guys. Jadi customer itu bisa saya pastikan itu gak bakalan nyaman. Nah, itu minusnya itu guys ya. Jadi minusnya itu. Terus yang kedua, minus yang kedua ini untuk suaranya ya. Ketika kita udah agak lama ya, itu biasanya udah terdengar agak bising ya, udah terdengar agak bising. Nah, itu kalian lihat ya, untuk menghilangkan garisnya itu saya ganti pakai Wimax yang ini, Wimax yang NG115 ya ini ya. Nah, karena apa? Kalau saya gunakan Wimax NG133 yang hijau Tosca tadi itu udah panas guys, cepat sekali panas, tapi hasilnya bagus gitu. Jadi memang saya padukan memang dengan beberapa clipper ya, seperti itu. Kalau kalian mau detailing menggunakan Wimax yang NG133 mungkin ya itu akan kebakar ya mungkin. Ya, rambutnya kepala orang tuh kepanasan takutnya seperti itu. Makanya kita harus kombinasikan dengan clipper-clipper yang lain. Oke. Terus habis itu memang suaranya keras ya. Habis itu apalagi, oh iya, ini baterainya guys ya. Baterainya cepat sekali habis ya. Itu terus untuk pengecasannya ini lumayan lama guys, karena memang masih belum USB Type C. Sebetulnya kapasitas untuk baterainya tuh lumayan sih pada umumnya gitu ya. Nah, ini saya buat overcomb ya sepada umumnya, tapi entah kenapa ini baterainya cepat habis. Terus yang selanjutnya itu untuk pengecasannya lumayan lama gitu. Itu mungkin sekitar 2 jam ya, 2 jam atau 2,5 jam gitu. Intinya lebih lama dari clipper-clipper yang lain ya, karena saya punya Wimax NG 9003 tadi itu yang hijau yang di pola awal itu cepat sekali guys ya. Oke, wajar lah itu USB Type C. Oke, dan ini hasilnya ya guys ya untuk pemakaian Wimax NG133. Oke, mungkin dari segi fungsi oke lah ya.
oke banget ya, buat ngefit tuh bagus sekali gitu ya. Tapi memang kita harus terima minusnya ya, memang baterainya boros, pisaunya panas, pengecasannya lama. Dan mungkin di kalian ada yang sama punya Wimax NG133 dan juga ada pengalaman yang beda, mungkin silakan komen di kolom komentar ya. Mungkin punya saya nggak panas bang, punya saya enak, monggo. Kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, next selanjutnya mau review apa lagi nih guys ya. Kalian bisa komen juga di kolom komentar, nanti mungkin akan saya bikinkan videonya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.